Kasian kasian Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Iis Ismawati, mahasiswi Stikes Cirebon dari kelas PSIKA. Baik, tanpa berlama-lama, saya di sini akan membahas apa sih inner child itu. Mari simak video ini baik-baik. Banyak orang tanpa menyadari dan terus bertumbuh dewasa tanpa mengetahui dan kenal lebih dalam tentang dirinya sendiri. Banyak orang mudah sekali merasa tersinggung, marah, berteriak, bahkan dengan mudahnya memutuskan hubungan sosial. Mengapa banyak orang berlaku demikian? Orang-orang terus bertumbuh tanpa mengetahui ada luka batin yang dirasakan oleh inner child dalam diri mereka semasa dalam pengasuhan orang tua. Hal inilah yang menyebabkan seseorang semakin mudah tersulut emosinya. Sayangnya, tidak semua orang tahu inner child dalam diri mereka sedang terluka. Lalu, apa itu inner child? Dalam ilmu psikologi, inner child adalah komponen yang sewajarnya dalam setiap individu yang membentuk karakter seseorang dan bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Inner child dalam bahasa psikologi bisa disebut dengan ACEs atau Adverse Childhood Experience. Gampangnya, inner child adalah sifat kekanak-kanakan yang dimiliki setiap individu atau seseorang. Inner child merupakan pengalaman masa lalu yang tidak atau belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Orang dewasa bisa memiliki berbagai macam kondisi inner child yang dihasilkan oleh pengalaman positif dan pengalaman negatif yang dialami pada masa lalunya. Misalnya, dulu waktu kecil sering dibentak oleh orang tua, terus melihat orang tua bertengkar, atau punya orang tua yang terlalu menuntut. Dengan terbentuknya inner child akan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang dan memberi efek bagaimana cara seorang individu bersikap dan berperilaku di masa yang akan datang. Hal ini bisa menjadi penghambat atau justru pendorong seorang individu untuk tumbuh dan berkembang, tergantung cara menyikapinya. Lalu, apa sih penyebab inner child dalam diri itu terluka? Inner child dapat terluka ketika seseorang mendapatkan pengalaman menyakitkan, seperti menjadi korban bullying atau korban kekerasan semasa kanak-kanak. Baik kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan secara psikis, atau kekerasan secara seksual. Lalu tidak kalah juga, kehilangan orang terdekat pun menjadi pemicu penyebab inner child dalam diri ini muncul. Buruknya, pengasuhan dari orang tua serta tidak harmonisnya hubungan dalam keluarga juga dapat melukai inner child seseorang. Luka tersebut apabila tidak disadari dan tidak disembuhkan, maka akan terbawa hingga ke kehidupan dewasa. Lalu, apa yang bisa dilakukan ketika inner child terluka dan bagaimana cara menyembuhkannya? Yaitu dengan menyembuhkannya. Menyembuhkan inner child yang terluka adalah suatu proses yang panjang dan sebuah perjalanan yang sangat personal. Setiap orang memiliki inner child-nya masing-masing dengan kondisi yang berbeda-beda. Hal pertama yang perlu disadari adalah bagaimana hubungan kita dengan inner child dalam diri kita ini. Apakah kita sering menyapanya? Apakah kita sudah menerima sepenuhnya? Kedua, cara yang benar untuk mengatasi masalah ketidakstabilan inner child yaitu dengan mencoba memahami serta memulai komunikasi kepada inner child tersebut. Menurut ahli psikologi klinis Amerika, Stephen A. Diamond, bahwa kita membutuhkan waktu yang disediakan untuk memahami dan mendengarkan inner child pada diri kita sendiri. Kebutuhan akan cinta, kasih sayang, penerimaan,
pengasuhan, serta merasa dipahami oleh orang lain adalah bagaimana inner child yang harus tercukupi bagi setiap orang. Tentunya, dengan kadar yang berbeda-beda, hal ini bergantung kepada pengalaman positif dan negatif masa lalu yang kita alami. Ketiga, mengabaikan hubungan diri dengan inner child kita yang justru akan menjadi rantai derita yang tidak berkunjung hingga lahir ke generasi berikutnya. Bagaimana caranya? Sadari, akui, terima, cintailah inner child dalam diri kita bagaimanapun keadaannya. Poin terakhir, yaitu poin keempat. Saya akui poin ini adalah benar-benar untuk menyembuhkan atau menerima keadaan inner child dalam diri kita sendiri, yaitu pelukan hangat untuk diri sendiri dapat memberikan perasaan nyaman dan bisa membantu menyembuhkan inner child dari trauma masa kecil. Bentuk pelukan ini bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah. Langkah pertama adalah silangkan tangan di depan dada. Hubungkan kedua ibu jari hingga membentuk kupu-kupu. Posisikan ujung jari di bawah tulang selangka. Secara bergantian, ketuk dada dengan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian. Ambil napas dalam dan hembuskan secara perlahan. Analisa pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Selanjutnya di sini ada video animasi seorang anak kecil yang teringat akan luka masa lalunya yang mendapatkan kekerasan fisik oleh orang tuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang yang dikatakan dewasa adalah mereka yang menerima masa lalu, memahami kebutuhan inner child, serta memenuhi tanpa bergantung kepada orang lain atau menyusahkan orang lain. Penerapan disiplin, serta mengetahui batasan-batasan diri adalah hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan inner child bagi seorang dewasa yang stabil dalam emosi, perilaku, dan lingkungan sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, salah penjelasan. Saya Iis Ismawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching. Please subscribe.